Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah sama-sama senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para al dan sahabat beliau sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita kembali melanjutkan pengajian kita, yaitu yang berhubungan dengan ilmu tajwid ataupun ilmu tahsin Al-Quran. Bagaimana seharusnya kita membaca Al-Quran sesuai dengan tuntunan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada salat tadi kita membaca surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr merupakan bagian daripada surah-surah yang ada dari juz 30, yang mungkin merupakan surah-surah yang termasuk sering kita baca dalam salat kita ataupun dalam keseharian kita, ataupun sering kita hafal-hafal, ya. Bahkan mungkin di antara kita sudah banyak yang menghafalnya. Maka dalam membaca surah Al-Fajr ini, khususnya pada 5 ayat pertama, ya, khususnya pada 5 ayat pertama itu, kadang-kadang kita kalau bacanya terlewatkan begitu saja, ya, kita lewatkan begitu saja. Apa itu yang sering kita lewatkan? Yaitu adanya huruf sukun, adanya 2 huruf sukun di ujung setiap ayat. Ya, misalnya kita baca wal fajr. Di situ ada 2 huruf sukun, ada huruf jim dan ada huruf ra. Nah, kadang-kadang kita kalau kita baca itu kita lewatkan satu. Kita baca jimnya saja. Wal fajr. Ra gadah nama ho. Ya. Ini yang sering terjadi pada kita. Ataupun kalau misalnya yang juga paling sering terjadi adalah kalau di Ramadan itu. Mungkin ada sebagian masjid yang memang ketika Ramadan itu 15 kedua itu 15 sampai dengan 30 membaca surah Al-Qadr misalnya. Itu juga kadang-kadang lewat. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ra mana hilang ra? Tidak ada. Nah, ini yang menjadi perhatian, yang harus menjadi perhatian kita, bahwa setiap huruf yang ada dalam Al-Qur'an, ya, walaupun dia sukun, itu tetap harus kita bunyikan. Karena kalau tidak kita bunyikan itu berubah maknanya. Lailatul Qadr seharusnya kita baca Lailatul Qad saja. Wal Fajr seharusnya kita baca wal Fajr. Ataupun kita baca wal Fajr, hilang huruf ra-nya. Nah, dalam membaca 5 ayat pertama itu, ya, itu harus kita perhatikan juga. Karena seperti yang pernah kita sampaikan bahwa membaca huruf ra itu ada hukumnya, Bapak Ibu sekalian. Membaca huruf ra itu tidak sama semua. Oh, kalau jumpa huruf ra berdebai mandum, kita tebalkan semuanya. Tidak boleh seperti itu. Ataupun jumpa huruf ra kita tipiskan semuanya. Tidak juga seperti itu. Maka untuk mengenal huruf ra itu, khususnya huruf-huruf ra yang sukun, kita harus tahu dulu bagaimana sifat ra itu. Ya. Bagaimana keadaannya. Kalau huruf ra itu berbaris, maka kita ingat saja, kalau dia berbaris, kalau barisnya fathah dan dhammah, ra-ru itu tebal bacanya. Ra-ru. Jangan dibaca ra. Ya, baik kita baca
sabbihismara, kenera tapi ra tebal. Kalau dia dalam keadaan fathah dan juga ru dalam keadaan dhammah, ru. Tetapi kalau dalam keadaan dia kasrah, ri, itu dibaca tipis. Baik dah baca uri, tapi dibaca ri tipis. Nah, ya, jadi kalau dalam keadaan, kalau dia huruf ra itu keadaannya berharakat, maka lihat harakatnya dulu. Kalau dia fathah dan dhammah, maka tebalkan ra, ru. Kalau kasrah, maka tipiskan ri. Nah, misalnya kita baca dalam Al-Quran, tajri, itu sering ada dalam Al-Quran. Jangan kita baca tajri, tapi tajri. Apa bedanya tipis dengan tebal huruf? Ingat saja, kalau kita tebalkan huruf, kita angkat suara ke atas, ra ke atas, ru ke atas. Tapi kalau dia tipis, turunkan dia ke bawah, ri, ya, nggak perlu berat. Kita bedakan saja arah suaranya. Nah, kalau kita bedakan arah suara, maka yang tebal akan tebal dan yang tipis akan tipis dengan sendirinya. Nggak perlu nyoba ada pupah lidahnya. Pulang kadang-kadang hotel menjelaskan lu pegah bentuk-bentuk lidah. Bingung gero katanya. Kenapa yang dipikir lidahnya? Katanya yang penting tak arahkan suara betul. Lagi kita baca huruf hamzah. Ya, kalau kita baca huruf hamzah itu, kalau kita turunkan ke bawah biasa, misalnya kita baca a, tapi menyadapi waktu o, jadi seperti menjadi huruf o. Kenapa? Karena sudah kita tebalkan. Nah, jadi bedanya tebal dengan tipis adalah dari sisi apa? Arah suara saja, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita arahkan ke atas tebal, kalau kita turunkan ke bawah menjadi tipis. Sekarang kita lihat ya lima ayat pertama yang ada di surah Al-Fajr ini. Yang pertama adalah wal fajr. Kemudian walaya, ya, lin ashar, wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Idza yasr. Lagi di sini, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Barisnya ini wal fajri dasarnya kan, walayalin ashrin wasyaf'i wal watri wal laili idza yasr. Ini apa nih? Ria para. Yasrun. Run ya. Idza yasr. Yasri ya. Wal laili idza. Hal fi dzalika qasamun lidzi hijrin ya. Ya. Ini yang kita perhatikan adalah yang ujung-ujungnya saja Bapak Ibu sekalian ya. Ini 5 ayat ini. Yang pertama adalah di wal fajr. Ya, tadi sudah kita sampaikan bahwa kalau seandainya ra itu keadaannya berbaris, kalau barisnya fathah dan barisnya dhammah maka tebal. Kalau barisnya kasrah maka tipis. Sekarang ya, di antara kelima-lima huruf ini mana yang berharakat? Mana yang berharakat? Mana yang berbaris? Kalau kita lihat ya, maka kelima-lima ayat ini, ra-nya ini semuanya berbaris. Semuanya berbaris. Tetapi ya, kalau kita baca karena ini akhir ayat, maka disunnahkan kita membacanya dengan waqaf, berhenti, piuh naba ujung. Ya.
Karena ini akhir ayat, ini masing-masing ini adalah ayat, maka bagusnya kita berhenti. Nah, ketika kita berhenti, maka huruf-huruf yang memiliki harokat, memiliki baris di ujung ini, berubah dia. Kenapa berubah? Karena dalam bahasa Arab itu tidak ada istilahnya waqaf di atas kalimat yang berharakat. Ya, tidak ada dalam Al-Qur'an itu kita berhenti dan huruf terakhir daripada tempat kita berhenti itu kita bariskan, tidak ada. Misalnya kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak ada itu. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Tidak boleh dalam bahasa Arab. Kalau berhenti tetap huruf ujungnya itu kita matikan, sukunkan. Nah, sama juga seperti ini. Seharusnya wal fajri. Tetapi karena kita waqaf di sini tidak boleh jadi ri, harus sukunkan dia, matikan dia. Nah, ketika sudah kita matikan, maka sudah berubah hukumnya. Ya, huruf ra itu kalau kita matikan, maka yang mana kita lihatnya yang jadi pedoman kita? Lihat baris di belakangnya ini. Ya, lihat baris di belakangnya. Huruf ra ini di sini kasrah. Oh, nggak bisa kasrah di sini. Kenapa? Karena sudah kita matikan, sudah disukunkan. Kemudian sebelumnya sukun juga. Maka bagaimana ini dua-dua sukun? Lihat ke yang ketiganya. Yang ketiganya adalah harakatnya fathah wal fa. Maka bacaan huruf ra ini hukumnya adalah tebal di sini. Ra-nya tebal dibaca. Bagaimana cara baca huruf ra-nya yang tebal? Wal fajr. Ya. Ketika sampai di huruf ra kita angkat ke atas. Wal fajr. Coba sama-sama kita baca. Wal fajr. Wal fajr. Sekali lagi. Wal fajr. Harus nampak ada ru-nya. Wal fajr. Ya, baik gadah wal fajr. Ataupun kadang-kadang kita ruh qalqalahkan ini. Wal fajr. Wal fajr, padahal bukan qalqalah yang penting di sini, tetapi huruf ra-nya. Sekali lagi. Wal fajr. Wal fajr. Wal fajr. Oke, ya. Jadi yang penting adalah jangan sampai hilang. Yang pertama jangan hilang huruf ra-nya, dan yang kedua jangan sampai huruf ra itu membentuk baris. Jangan jadi wal fajru. Itu juga salah. Ya, yang pertama jangan hilang huruf ra, dan yang kedua jangan membentuk huruf, tetapi dia ada sifat saja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pada kata-kata walayalin asyr. Ini juga sama. Dasarnya rin, tapi karena kita waqaf maka jadi sukun di sini. Sebelumnya juga sukun. Maka lihat lagi ke yang ke belakangnya, yang ketiganya. Ini hurufnya fathah, maka juga dibaca tebal huruf ra-nya. Ya, jadi huruf ra di sini juga dibaca tebal. Ya. Kemudian ada perbedaan antara huruf pertama antara bacaan pertama dengan bacaan yang kedua ini. Apa bedanya? Kalau pada bacaan pertama sebelum huruf ra itu huruf jim. Huruf jim. Huruf jim itu adalah huruf yang cepat. Aj, cepat. Kalau dia sukun maka cepat bacaannya. Aj. Dia tidak lama-lama. Berbeda dengan huruf shin, ya. Ini huruf shin ini kalau dia sukun maka mengalir suaranya. Jalan, ija. Lagi kita baca a'udzu billahi minasy. Kan ija aja. Minasy. Tidak boleh langsung a'udzu billahi minasyaitonir. A'udzu billahi minasyaitonir, tidak boleh. Minasy. Huruf shin ini huruf yang mengalir suaranya. Mengalir. Nah, kalau kita baca dalam ayat, maka alirkan shin dulu di sini. Caranya adalah alirkan dulu shin-nya, baru kemudian tebalkan huruf ra-nya.
Coba kita praktekkan. Walayalin ashr. Ya. Walayalin ashr. Ya, berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau pertama tadi langsung wal fajr. Sekali lagi. Wal fajr. Wal fajr. Walayalin ashr. Walayalin ashr. Ya, jadi bedanya secara hurufnya sama, tebal, sama-sama tebal, tetapi karena ada huruf shin di belakangnya, maka kita alirkan dulu shinnya. Ashr, ashr. Kalau tadi wal fajr langsung pantulkan. Nah, kemudian kita lihat yang huruf ayat yang ketiganya. Ayat yang ketiga sama dengan nomor pertama. Ya, yang pertama di belakang ini sukun, ya, ini sukun, maka tebal juga ini rohnya. Kemudian, ya, huruf ta itu memiliki sifat yang sama dengan huruf jim, ya, cepat dia. At nggak perlu dialirkan, jangan alirkan lagi suara, maka langsung. Wasyaf'i wal watr. Sama-sama. Wasyaf'i wal watr. Wal watr. Wal watr. Wal watr. Nah, jadi ini sama dengan yang pertama, ya. Wal fajr dengan wal watr. Wal fajr wal watr. Beda yang kalau yang ayat yang kedua mengalir suaranya. Nah, kemudian yang ketiga wal laili idza yasr. Nah, ini juga lagi di sini karena yang pertama sukun, ya. Jangan lihat lagi ini. Jadi jangan ketika waqafnya, ya, nekala li bari. Kalau kita sudah waqaf maka hapus barisnya. Jangan lagi pegang barisnya, hapus dia. Maka kembalikan dia kepada sukun. Sebelumnya sukun, sebelumnya fathah juga dibaca tebal. Nah, kemudian huruf sin ini sama dengan huruf shin. Sama-sama harus mengalir dulu. Mengalir. Sifat huruf sin itu mengalir. Sama seperti kita baca bismillah. Bismillah. Lanjut baca bismillah lagi orang cubari. Bismillah itu tidak boleh. Alirkan dulu dia. Bismillah. Bismillahi. Sama juga seperti ini, ya. Seperti di sini juga sama, maka sukunkan, tebalkan dan alirkan dulu huruf sin. Ya, coba kita baca. Wal-laili idza yasr. Ya, wal-laili idza yasr. Ya, oke. Sudah bagus, ya. Kemudian yang terakhir itu di kata-kata qasamul lidzi hijr. Nah, ini berbeda sedikit. Ya, yang pertama adalah kita lihat dulu bahwa huruf ra ini sukun. Oke. Jimnya sukun juga hijr ini. Nah, ada yang beda di sini satu. Apa huruf ha di sini, huruf yang ketiganya berharakat kasrah. Sedangkan ini semuanya fathah. Ini fa fathah. A fathah. Wa fathah. Ya fathah. Sedangkan ha ini kasrah barisnya. Hi. Maka hukum bacaannya adalah tipis. Berbeda dengan yang di belakang. Ya, dilihat kepada baris harokat daripada huruf ha ini. Karena sebelumnya sukun, maka lihat yang ketiga. Kalau di sini dia berbaris, maka lihat barisnya. Kalau di huruf yang kedua, misalnya ini berbaris fathah, dhammah, maka lihat baris di sini. Kalau dua-dua tidak ada baris, lihat yang ketiganya. Ya, kalau ketiganya ini kasrah, maka dibaca tipis. Maka bagaimana bacaannya? Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr.
Ya, coba sekali lagi dengarkan. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Turunkan ke bawah. Hijr. Hijr, jangan kita angkat ke atas. Hijr. Ya, kalau ke atas bacanya hijr, kalau ke bawah hijr. Hijr. Ya, yang harus kita arahkan adalah lidah kita saja. Kalau ke atas hijr salah, ke bawah hijr. Nah, seperti itu. Coba sama-sama kita baca. 1 2 3. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Tipis ya. Sekali lagi. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Ulang dari sini, dari qasamul. 1 2 3. Qasamul lidzi hijr. Hijr. Intinya jangan angkat ke atas, jangan sampai naik menjadi hijr. Hijr. Ya, seperti itu. Maka dari sini kita bisa memahami bahwasanya ya, setiap huruf ra yang ada di ujung-ujung ayat itu jangan sampai hilang dia. Misalnya juga di inna anzalnahu fi lailatil lailatil al-qadr. Ini lagi hancit ya. Lailatil qadr. Ini huruf ra sukun. Dal juga sukun. Qaf huruf fathah. Maka bacaan ra-nya tebal ini. Juga sama. Fi lailatil qadr. Qadr. Jangan hilang. Jangan qad saja. Qad. Sama juga dengan yang lain, misalnya pada surah yang pendek itu, pada surah wal asr. Ya. Wal asr. Harus nampak ra-nya. Ba gadah, ba wal as katanya. Baca berkali mudah. Wal as. Hurufnya ra-nya hilang. Juga sama seperti itu. Ya, misalnya kita tulis di sini wal asr. Wal as. Ini dasarnya kasrah di hari, wal asri dasarnya. Maka karena ini kita berhenti sukunkan. Shadnya sukun, a-nya fathah, maka baca tebal, ra-nya tebal. Dan di sini huruf shadnya sama dengan huruf shin. Sama dengan shin, sama dengan sin. Alirkan dulu. Ya, maka bacaannya wal asr. Coba sama-sama. Wal asr. Wal asr. Wal asr. Wal asr. Nah, jadi itu sudah bisa kita pahami. Artinya setiap ada ayat Al-Quran yang di belakangnya ada huruf ra, itu jangan sampai kita hilangkan. Ya. Misalnya begini, misalnya Bapak Ibu sekalian nyutua ulun, putebay pulipih. Ya. Kalau memang kita lupa antara tebal dengan tipis, maka pilih saja salah satu. Yang penting jangan tidak dibaca. Ya. Oh, ini wal asr ini bingung ini, apa ini? Ini tebal apa tipis? Ya udah, enggak usah baca ra-nya. Baca wal asr saja misalnya. Itu yang bahaya, yang lebih parah, ya. Karena kesalahan dalam Al-Qur'an itu seperti yang pernah kita sampaikan adalah ada dua. Ya, kalau kesalahannya misalnya kesalahan tebal tipis huruf ra, itu enggak jadi masalah. Ya, artinya enggak jadi masalah dalam artian tidak sampai kepada mengganti maknanya. Tetapi gara-gara kita tadi gabak dapat timang antara tebay dengan lipih, karena ada baca nyan yang fatal. Karena sudah berubah arti. Ya, kalau seandainya misalnya wal asr, ya, kita baca tipis wal asr. Boleh enggak? Secara hukum memang tidak boleh, tetapi kalau kita misalnya enggak tahu, enggak apa-apa. Daripada kita enggak baca. Wal as saja kita baca. Ini yang lebih fatal. Tetapi ini kita sudah belajar, insyaallah ini sudah paham, ya. Sudah paham mana yang tebal dan mana yang tipis. Kalau ada kata-kata yang seperti ini, maka lihat saja kepada bentuk hurufnya, bentuk daripada harakatnya, ya. Seperti yang tadi misalnya ini yang fajar, ra-nya sukun, jimnya sukun, lihat kepada fa-nya.
Ya, ra-nya sukun, shinnya sukun, lihat kepada a-nya. Kalau dia fathah, fathah tebal. Kalau di sini dia kasrah, maka tipis. Kalau misalnya di sini dhammah ini bagaimana? Sama juga dibaca tebal. Ingat kalau kasrah saja dia dibaca tipis. Nah, ya, itu cara membedakan antara mana bacaan huruf ra yang tebal dan bacaan huruf ra yang tipis. Kemudian ya, juga misalnya dalam beberapa ayat bacaan itu kita juga sering misalnya kita hilangkan huruf ujung. Contoh kalau kita waqaf di kata-kata misalnya kata-kata al-ard misalnya. Ya, kata-kata al-ardu.